Mari sembah Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Rasakan kuasa, biar dia peluk engkau hari ini. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you God. Hallelujah.
Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Ya lama-lama kasih Bapa, kami bersyukur pagi yang indah ini Tuhan. Seluruh dunia memperingati hari kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pagi ini kami ada dalam bait-Mu Tuhan, untuk melihat peristiwa yang Tuhan, yang Bapa berikan hadiah yang terindah, hadiah yang luar biasa bagi manusia, sebagai bukti kasih-Mu kepada umat manusia, cinta-Mu kepada umat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih berbicara bagi kami semua di pagi hari yang diberkati ini. Sampaikan pesan dan isi hati-Mu bagi kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat Natal. Shalom. Kok nggak ada salam sih? Shalom. Ya, puji Tuhan. Amin. Hari ini tema Natal kita kali ini God is love, ya. Kata God is love. Tuhan adalah kasih, ya. Tuhan bukan punya kasih, tapi Dia itulah kasih, ya. Tuhan itulah kasih. Model kasih itulah, ya. Wujud dari kasih itulah adalah Tuhan kita yang dalam pribadi Yesus, sebagai bukti bahwa Dia adalah pemberian Bapa, ya, karena Bapa mengasihi dunia ini sehingga Dia berikan anaknya. Jadi Yesus itu sebagai pribadi kasih, ya. 1 Yohanes pasal 7 ayat pasal 4 ayat 7 sampai ayat 11 kita akan lihat firman Tuhan ini. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, ya. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terus ayat yang ke-8 dia katakan, ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah
itu kasih. Amin. Allah itu kasih. Ya. Terus ayat 9 dia katakan, dalam hal inilah kasih Allah itu dinyatakan, ya, dinyatakan di tengah-tengah kita lewat Yesus, ya. Jadi itulah bentuk wujud dari kasih Allah, yaitu pribadi Yesus, ya. Jadi orang kalau bilang kasih tidak lepas dari Yesus, karena Yesus itulah pribadi kasih. Terus dia katakan, ya, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, ya, supaya kita hidup olehnya, ya. Terus ayat yang ke-10 dia katakan, inilah kasih itu, ya, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Amin. Allah duluan mengasihi kita, dan setelah itu yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Amin. Jadi Allah yang punya inisiatif, Allah yang mencari saudara, Allah yang duluan mengasihi saudara. Terus ayat yang berikut dikatakan, mari kita lihat ayat yang berikut dari, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka, sekali lagi kata maka, haruslah kita juga apa? Saling mengasihi. Karena Allah sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi. Ya, kita mengasihi karena kita menerima dari Allah. Ya, Allah yang duluan mengasihi, baru kita bisa mengasihi orang lain. Ya, saudara tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain kalau saudara tidak punya. Amin. Ya, saudara punya kasih, baru saudara bisa memberi kasih. Ya, saudara punya kasih, maka saudara bisa membagikan kasih. Ya, Natal ini mengingatkan kita sebagai wujud kasih Allah. Ya, wujud itu bukan dalam perkataan, tapi dalam bentuk pribadi. Ya, saudara, bentuk pribadi. Jadi Yesus itu model bentuk kasih itu, Yesus itulah. Ya, jadi Yesus itulah bentuk daripada kasih pribadi. Ya, bukan konsep, bukan perkataan, tapi pribadi. Makanya kasih itu dalam perbuatan, bukan dalam ucapan, ya. Nah, saudara, waktu Yesus memperkenalkan kasih, zaman itu saudara, ya, Israel itu masih di dalam, mereka berada di dalam hukum Taurat. Karena itu perpindahan antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia, ya. Sehingga waktu kehadiran Yesus untuk menyatakan kasih itu sangat bertolak belakang dengan kasih yang sudah diajarkan sebelum itu. Karena sebelum Yesus itu, saudara, ada 3 jenis kasih yang sudah diajarkan, yang sudah ada waktu itu, yaitu kasih phileo. Kasih phileo itu artinya kasih antara persaudaraan, ya. Jadi saya bisa mengasihi saudara, itu kasih phileo, ya. Kasih phileo. Dan kasih storge atau kasih antara keluarga, ya, ayah dengan anak, suami dengan istri, ya, anak-anak dengan orang tua. Itu adalah kasih storge, artinya kasih karena ada hubungan keluarga, ya. Dan yang ketiga itu kasih eros, ya. Biasa orang bilang erotis atau kasih yang ada hawa nafsunya. Itulah yang disebut kasih antara lawan jenis atau kasih karena keintiman, ya. Semua kasih ini kasih yang bersyarat. Artinya dia bisa mengasihi kalau sesuatu dia terima, ya.
Ketiga-tiga ini kasih yang memiliki syarat atau hitung-hitungan. Saya mengasihi saudara, saudara harus mengasihi saya. Ya, saya beri kepada saudara, satu waktu saudara saya harapkan akan beri kepada saudara. Saya menolong saudara, saya perharapkan saudara bisa menolong saya. Kasih itu yang diajarkan oleh hukum Taurat waktu itu. Tetapi Yesus itu memperkenalkan satu bentuk kasih yang berbeda, yaitu kasih tidak bersyarat. Kasih yang tidak menuntut balas. Ya. Kalau kasih yang kita belajar 3 itu, kasih kalau saya ampuni saudara, apa yang saya harus terima ampunan dari saudara. Ya, artinya saya beri kasih, ya. Saya beri kasih, saya juga harus menuntut kasih. Nah, saudara, kasih agape ini kasih yang tidak bersyarat. Amin. Haleluya. Nah, ini yang Yesus, model inilah yang Yesus perkenalkan dirinya itu kasih agape, saudara. Saya sering bertanya kepada orang yang mau nikah, kenapa, alasan apa kau nikah sama dia? Oh, dia itu cantik, Pak Pendeta. Badannya bagus. Enggak apa ya? Enggak lurus dari atas sampai bawah ya. Oh, matanya bagus. Oh, rambutnya bagus. Oh, dia pintar masak, Pak Pendeta. Jadi nanti enggak usah ke restoran aja, saudara. Oh, dia rajin. Ya. Selalu kasih ada sesuatu. Ada sesuatu yang kita dapati. Tetapi Yesus mengajari kita, saudara, karena saudara, hukum Taurat itu menuntut untuk kita melakukan yang benar. Ya, hukum Taurat selalu kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tetapi saudara, Yesus itu dia menerima kita itu apa adanya. Amin. Saudara, apapun keadaan saudara, dia terima saudara. Dan dia terima saudara untuk supaya saudara bisa melakukan yang benar. Jadi beda ya. Kalau hukum Taurat itu menuntut untuk kita berbuat yang benar, tetapi kasih itu, kasih yang Tuhan ajarkan itu, kasih yang terima kita apa adanya. Ya, terima kita apa adanya, saudara, dan dia terima kita apa adanya, dan dia menuntut kita, ya, untuk kita bisa melakukan hal yang benar. Itu sebabnya disebut kasih karunia. Ya, saudara, kasih karunia, ya, kasih yang kita terima karena karunia. Amin. Karunia itu kan tidak hitung saudara hebat, saudara baik, tidak. Ya, karunia itu ya saudara yang tidak layak bisa dilayakkan. Itu artinya kasih karunia, disebut kasih karunia karena kasih yang kita terima itu kasih bukan karena saudara buat baik, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara melakukan hal-hal yang baik sehingga dia mengasihi saudara, tidak. Ya, itu semata-mata inisiatif dari Bapa. Itu semata-mata adalah keinginan Bapa. Yang percaya katakan amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku. Ku merasa teduh. Mari kita ulang. Kasih Yesus mengalir dalamku
seperti sungai yang tak pernah. Kasih Yesus membebat dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang namanya kasih agape. Ya, orang sulit mengartikan kasih agape ini. Para ahli-ahli ilmuwan sulit mengartikan agape, sulit sekali. Karena kasih ini rela berkorban untuk yang dicintainya dan yang tidak dicintainya juga, saudara. Artinya orang yang tidak mencintai dia pun dia rela berkorban. Ya, dia rela berkorban. Untuk orang yang menyakiti dia pun dia tetap mengasihi. Untuk orang yang mengutuk dia pun dia tetap mengasihi. Yang percaya katakan amin. Untuk orang yang nampar dia pun dia tetap mengasihi. Itu sebabnya di atas kayu salib Yesus berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dia. Dia katakan, kasihilah mereka, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Saudara, dia bukan saja mengasihi orang yang mengasihi dia. Ya, kalau orang mengasihi saudara, saudara mengasihi, itu biasa. Tetapi orang yang nyakitin dia, orang yang susahin saudara, orang yang tidak yang menipu saudara, tetapi saudara dia tetap mengasihi. Itu sebabnya saudara, berapa kali kita ini kadang-kadang menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan itu nggak pernah sakit hati dengan saudara. Amin. Karena kasihnya kasih agape. Kenapa kita sering sakit hati? Karena kita mengasihi, karena kita tuntut orang mengasihi kita. Begitu kita bantu orang tidak bantu kita, kita sakit hati dengan dia. Kita bilang, oh saya sudah pernah bantu dia, waktu dia susah saya bantu, sekarang saya susah dia nggak bantu. Kenapa? Karena waktu kita mengasihi dengan mengharapkan. Yesus tidak pernah sakit hati dengan saudara, karena dia tidak tuntut saudara harus mengasihi dia. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah tuntut engkau mengasihi dia. Kalaupun engkau mengasihi dia, dia tetap mengasihimu. Kalaupun engkau tidak mengasihi dia, dia tetap mengasihimu. Karena itulah kasih tanpa syarat. Amin. Jadi kalau engkau berdoa bukan untuk Tuhan mengasihi saudara. Kalau engkau rajin ke gereja bukan untuk Tuhan mengasihi saudara. Ini konsep yang salah. Kalau saudara baca Alkitab bukan supaya Tuhan mengasihi saudara, tapi kalau engkau baca Alkitab supaya engkau yang mengasihi dia. Amin. Kalau engkau beribadah supaya engkau yang makin cinta dia, bukan dia tetap cinta saudara. Kadang-kadang saudara lupa beribadah pun dia tetap cinta saudara. Kalau saya mau tanya Yesus, apakah ada sakit hati? Tidak, dia bilang. Saya tidak pernah sakit hati. Karena saya tidak pernah tuntut kita harus mengasihi dia. Kalaupun kita mengasihi dia, itu untuk kepentingan kita. Amin. Amin. Kok nggak ada amin sih? Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kalau kita rajin, kita beribadah, kita ini, supaya kita makin mengasihi dia. Maka Tuhan bilang, kalau kau mengasihi aku, tidak ada perintah yang berat. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang, ku pegang dan ku. Kalau kau lakukan itu bukan untuk Tuhan mengasihi saudara, tapi untuk saudara mengasihi Dia. Amin. Amin. Jangan pikir, wah kalau saya berdosa Tuhan benci saya. Tidak. Saudara yang jauh dari Dia, Dia tidak pernah jauh dari saudara. Anak yang bungsu menghabiskan harta milik bapaknya, berfoya-foya dengan perempuan. Akhirnya dia di tempat babi. Di tempat itu lihat dia sadar bahwa di rumah Bapakku tidak seperti ini. Aku harus pulang. Walaupun aku hanya jadi budak saja tidak apa-apa, yang penting aku mau pulang. Pulang dia. Alkitab menceritakan di tengah jalan bapaknya yang kejar dia. Amin. Bapaknya yang lari, dia masih takut. Apa yang dia harus omong nanti, apa yang dia harus katakan nanti, apa yang dia harus ceritakan kepada bapaknya. Kalau bapaknya bertanya A, B, C, D, E, bapaknya tidak tanya satu kata pun. Bapak langsung peluk dia, tidak tanya mana uang yang lu bawa, mana semua yang lu bawa. Tidak, karena bapaknya tidak sakit hati, karena dia adalah kasih. Dia bukan punya kasih, tapi dia itulah kasih. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia tetap mengasihi saudara. Dia peluk dan dia katakan perintah pertama, pakaikan jubah bagi dia, pakaikan sepatu. Belum suruh mandi, saudara. Dia mau katakan kau tetap anakku, karena itu status. Jubah, sepatu, dan cincin itu status seorang anak. Dosa menurunkan derajat kita. Itu sebabnya orang berbuat dosa dia makin jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan Bapaknya belum. Yesus katakan itulah gambaran daripada kasih. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita buat baik, bukan karena tidak, saudara. Karena itu inisiatif dari Dia. Ya, Alkitab katakan aku mengasihi si dunia, aku beri anakku yang tunggal, sesuatu yang sehingga dunia melihat inilah konsep, inilah pribadi Bapa, seperti inilah ya yang mengasihi saudara. Makanya ahli Taurat bingung, karena kasih ini tidak tuntut balas, karena kasih ini tidak tuntut perlakuan yang baik. Saudara mau buat baik atau tidak buat baik dengan dia, dia tetap mengasihi saudara, dia tetap cinta saudara, dia tetap rindukan saudara. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika dia serahkan, amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari sama-sama kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika
dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Biar di Natal ini kita bersyukur, 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 bersyakurlah, bersyukur karena kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Bersyukur, mari katakan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lah bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup kau tuh. Karena dia sudah mengasihi saudara duluan, amin. Karena dia mencintai saudara, amin. Kadang kita lupa, kadang kita janji Tuhan aku mau setia Tuhan, sebentar kita lupa. Tuhan ampuni dosaku Tuhan, sungguh-sungguh aku mau cinta Engkau. Sebentar kita lupa. Tuhan sungguh aku mau ikut Engkau, aku mau taat kepada Engkau. Sebentar kita lupa saudara. Tapi dia tetap ampuni kita, dia tetap menerima kita, dan dia tidak pernah sakit hati. Dia tidak pernah bilang lu duit satu kali, kedua kali saya kutik kepala lu. Tidak saudara. Kita ulang-ulang, oh kita janji Tuhan, saya mau layani Engkau, saya mau ikut Engkau, saya mau apa berkorban untuk Engkau, apa yang saya dapati saya mau beri bagi Engkau. Begitu kita ini kita lupa, tapi Tuhan tetap mengasihi. Itulah hebatnya, itulah yang dia. Makanya firman Tuhan katakan, kasih itu lahir dari Allah, ya. Dan saudara dikatakan, saudara, orang yang mengasihi, tidak ada kasih yang diajarkan oleh apa saja oleh manusia, saudara. Hanya pribadi Yesus yang kita bisa belajar. Karena kasih manusia, semua kasih bersyarat, ya, kasih yang dimana kita menuntut, kalau saya sudah menolong dia, dia harus menolong saya. Kalau saya sudah mengasihi dia. Nah saudara, Tuhan ajarkan kepada kita satu hal yang luar biasa. Itu sebabnya kasih itu lahir daripada Allah, dan engkau mengenal Allah. Amin. Haleluya. Waktu kita mengenal Allah, kita makin mengasihi. Ya, bukti kalau engkau kata, oh engkau mengasihi Allah, tapi saudaramu sendiri engkau tidak kasih, bohong saudara. Orang yang lihat saja, saudara, yang dilihat saja engkau tidak mengasihi, apalagi yang tidak dilihat. Bukti engkau mengasihi Allah dengan engkau mengasihi saudara-saudara yang lain. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena engkau sudah menerima kasih, engkau sudah mengalami kasih, engkau sudah ditolong Tuhan, engkau juga patut untuk mengasihi, ya, karena engkau ditolong Tuhan, ya. Ya, engkau diselamatkan Tuhan, engkau dibebaskan. Ya, cerita tentang orang yang berhutang 10.000 talenta, seumur hidup dia kerja nggak bisa bayar, tapi rajanya itu, aku lunasi hutangmu. Orang yang berhutang kepada dia hanya 100 talenta saja, dia cekik, dia katakan bayar, dan dia jeblos saudara orang itu. Dan setelah raja itu dengar, raja itu panggil dan suruh dia siksa. Kenapa saudara? Karena rajanya katakan, aku sudah menolong engkau, aku sudah membebaskan engkau, sepatutnya engkau juga harus menolong yang lain. Itulah Tuhan kita. Ayat yang ke-11, mari kita lihat ayat yang ke-11.
dikatakan dalam 1 Yohanes 4 tadi ayat yang ke-11. Mari kita lihat ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 tadi ayat yang ke-11. Haleluya. Saya merenungkan firman ini, kadang-kadang air mata saya jatuh hanya memikirkan betapa luar biasa Tuhan. Ya, saudara sakiti, dia tidak pernah dia tidak pernah bilang sakit hati dengan saudara dan saya. Tapi saudara, dia tetap cinta saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap katakan engkau anakku. Saudara, dia tidak pernah katakan pergi engkau daripadaku. Dia benci dosa. Dia sangat benci dosa. Tapi dia cinta orang-orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat ayat 11 dari 1 Yohanes 4 tadi ayat yang ke-11. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-11. Sudah? Ya, kita lihat sini ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 dia katakan, jadi ya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 dia katakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian apa? Mengasihi kita, sedemikian dia mengasihi kita, maka haruslah kita apa? Saling mengasihi. Amin. Haleluya. Karena Tuhan sedemikian mengasihi kita, makanya kita patut untuk mengasihi. Ya, karena orang yang mengasihi, orang yang berasal dari Allah, artinya orang yang sudah menerima kasih. Ya, berapa banyak kita diampuni Tuhan, berapa banyak kita ditolong Tuhan, berapa banyak kalau kita ada hari ini saudara, ya, kita ditolong Tuhan, kita dibebaskan, kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita diberkati oleh Tuhan. Ya, itulah Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai. Walaupun kadang kita menyakitin dia, tapi dia tetap mengasihi kita. Itu sebabnya dia katakan, kamu harus saling mengasihi. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 15. Dia tunjukkan, dia buktikan, dia praktekkan. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama dari firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu apa? Teladan. Amin. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Amin. Supaya kamu juga apa? Berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Amin. Jadi kalau engkau tolong orang, usahakan engkau menolong orang yang tidak bisa membalas engkau. Itu baru bagus. Amin. Kalau engkau tolong orang kaya ya pasti supaya satu waktu. Tapi kalau engkau tolong orang yang tidak bisa membalas, itulah kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Praktekkan itu dalam hidupmu. Kasihilah orang yang tidak bisa memberi kasih kepada saudara. Mungkin itu musuh saudara, mungkin itu orang yang pernah mengkhianati, mungkin itu orang-orang yang lemah. Mungkin engkau harus salurkan berkat kepada dia. Orang-orang yang tidak bisa menjanjikan akan membalas, Tuhan akan melakukan. Tuhan akan memberkati engkau. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus menunjukkan teladan supaya kita itu melakukan. Oke, waktu cerita ini dikatakan waktu dia membasuh kaki murid-muridnya. Waktu dia membasuh kaki Petrus ya enak saudara. Ya, membasuh kaki Yohanes ya enak. Tapi waktu dia membasuh kaki Yudas, saudara tahu, Yesus tahu ini orang sebentar yang jual saya. Tapi dia tetap
Ini orang yang akan mengkhianati. Sangat berat, saudara. Tapi Yesus katakan, aku sudah melakukan. Aku sudah memulai. Kalau kita mengasihi orang yang pernah mengasihi kita, membantu kita, menolong kita, ya bisalah. Semua orang di luar Tuhan juga bisa. Tapi hanya orang-orang yang lahir dari Tuhan yang bisa mengasihi orang-orang yang pernah melukai dia. Amin. Ini berat, tapi karena kasih Yesus sudah ada, saudara bisa lakukan itu dalam hidupmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Untuk datang ke dunia saja Yesus perlu lepaskan semua. Lepaskan mahkota, lepaskan kuasa, lepaskan atribut-atribut. Dia lepaskan semua. Dia kosongkan dirinya. Dia turun berinkarnasi menjadi manusia. Tidak gampang, saudara. Natal mengingat kita tentang pribadi yang mengosongkan diri, yang mengambil rupa sebagai hamba. Alkitab katakan dia lepas semua atribut, lepas semua ketataannya, lepas semua keilahiannya, lepas semua sebagai hak-hak sebagai anak. Dia rela masuk ke dalam rahim seorang wanita yang bernama Maria, saudara. Haleluya. Untuk menunjukkan, untuk menyatakan potret kasih kepada dunia, potret cinta Bapa kepada dunia. Itu sebabnya para ilmuwan tidak bisa memikirkan, tidak bisa terima secara akal, ya, bagaimana seorang wanita bisa hamil tanpa berhubungan dengan seorang laki-laki, ya. Dia rela lepaskan semua. Lepaskan, dia tinggalkan semua. Dia kosongkan diri. Itu yang dia inginkan. Berapa kali saudara-saudara rayakan Natal? Berpuluh-puluh kali, saudara. Mungkin kita Kristen dari kecil kita sudah merayakan Natal. Tapi inti daripada Natal bukan gemerlapnya, bukan hebatnya, bukan meriahnya, bukan kue-kuenya, bukan pakaian-pakaian yang baru. Tetapi intinya seorang telah mengosongkan dirinya, melepaskan semua dan masuk kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah arti daripada satu. Nah, Filipi 2 ayat yang kelima. Mari kita lihat sama-sama. Filipi 2 ayat yang kelima. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, ya, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Jadi Natal ini rasakan pikiran Tuhan, rasakan perasaan Tuhan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Biar semua orang punya perasaan seperti Kristus. Aku rela lepaskan semua. Kenapa orang sakit hati? Karena masih ada ego, masih ada kesombongan, masih ada keakuannya. Dia katakan ayat yang ke-6. Mari kita lihat sama-sama. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah. Amin. Dia harus lepaskan semua. Ya, itulah bentuk kasih, saudara. Dia lepaskan kealahan dia sebagai milik. Bagaimana waktu orang meludahi dia, dia bisa waktu itu undang tentara surga datang dan habisi mereka. Bisa. Tapi dia rela lepaskan semua sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Dia rela melakukan itu. Biar Natal kali ini, saudara, mengajari kita untuk lebih mengosongkan diri kita, mengosongkan keakuan kita dalam kesederhanaan dengan Tuhan, dan memberi hidup kita yang seperti Yesus mengosongkan dirinya. Ya, haleluya, haleluya.
Itu sebabnya saudara, kita sudah menerima semua. Kenalah Tuhan, kenalah. Mulailah praktekkan kasih dari orang-orang yang terdekat. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami. Tanpa tuntut harus balas, tanpa tuntut dia harus begini. Ya, apapun keadaan dia, apapun. Mungkin dia dalam keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan. Tapi mulailah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang saudara-saudara kita. Dan mulailah praktekkan kasih itu, kasih yang tanpa syarat. Semakin engkau kenal Tuhan, semakin kasihmu tidak bersyarat. Semakin kita jauh dari Tuhan, kasih kita mulai bersyarat, kasih kita mulai bersyarat. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar bahwa kasih kita tanpa syarat. Amin. Natal mengajari kita untuk kita terus melihat potret Tuhan tetap mengasihi kita sebagai umat-umatnya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama kita katakan, oh, belum pernah ada, amin, kasih di dunia sanggup menerimaku, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tidak akan ada, amin, haleluya, selain Tuhan. Sungguh tiada lagi. Semua akan hilang, tapi kasih tetap untuk selama-lamanya. Bahasa roh akan berlalu, karunia-karunia akan berlalu, amin, tapi kasih tetap untuk selama-lamanya. Diriku menjadi baru selain kasih-Mu, amin, Yesus. Semua haleluya, amin. Ku kagumi, aku impartasikan kasih-Mu Tuhan tiada dua, amin, sampai kini, amin, kasih-Mu tiada dua. Dalam hati Engkau pribadi Tuhan, Engkau pribadi, Engkau kasih itu Tuhan sampai kini, amin. Dalam hidup kita sering dikecewakan oleh sesama, oleh manusia, oleh siapa saja. Saudara tidak bisa mengasihi kalau saudara tidak terima dari Tuhan. Saudara bisa melakukan karena saudara dia. Itulah hukum kasih karunia. Hukum Taurat mengajari kita harus melakukan.
tapi kasih karunia Dia beri kepada kita, dan Dia suruh kita bagikan kasih itu. Dia tolong kita dan Dia bilang tolong orang lain. Berapa kali kita mengkhianati Dia, berapa kali kita lupakan Dia, tapi hari ini Dia mau katakan, aku tetap mengasihimu, bukan karena perbuatanmu, tapi aku kasih karena engkau apa adanya. Aku kasih karena siapa dirimu. Haleluya, haleluya. Oh, mari sama-sama kita katakan, Kau ku kagumi dalam hati, amin. Kasih-Mu merubah kami Tuhan, wanya sampai kini ku akui Tuhan, biar kasih-Mu merubah kami Tuhan. Kita berubah bukan karena kita, tapi karena kita. Kalau orang yang suka berbuat baik dengan saudara, rasanya saudara malu kalau bisa menyakiti dia. Kalau orang yang sudah pernah tolong dengan saudara, kalau orang yang sudah pernah berbuat baik kepada saudara, rasanya saudara tidak tega untuk menyakiti dia. Kalau engkau berubah karena kasih Allah yang mengubah hidupmu, bukan karena aturan, karena engkau berubah, karena engkau ingat kasih Tuhan. Engkau tahu siapa engkau tahu siapa dirimu, engkau tahu dari mana engkau diangkat. Haleluya, haleluya. Engkau tahu dari mana engkau dipulihkan, engkau tahu dari mana waktu engkau hancur Dia angkat engkau, Dia pulihkan, Dia berkati. Haleluya. Mari kita katakan, amin. Kau ku kagumi, amin, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pribadi yang ajaib, haleluya. Duanya ku kagumi, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa untuk pemberian-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk Natal 2021. Haleluya. Amin. Kami kagumi Engkau Tuhan. Haleluya. Biar tidak ada orang yang nyakitin Dia, biar tidak ada orang yang melukai Dia. Haleluya. Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami janji kami mau setia dengan Engkau. Kami mau setia dengan Engkau. Haleluya. Kami mau mengasihi orang-orang yang membenci kami. Haleluya. Oh, ya Allah. Irana ya Allah. Irana Allah. Irana ya Allah. Hikayarana ya Allah. Irana. Oh. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah benci kami, Engkau tidak pernah benci kami, Engkau tidak pernah sakit hati dengan kami. Haleluya. Karena Engkau kasih itu Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Ajari kami kasih-Mu. Ajari kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak sombong karena perbuatan-perbuatan kami. Kami tidak sombong karena kami berbuat. Kalaupun kami berbuat itu karena Engkau yang sudah buat bagi kami. Kalaupun kami bisa melakukan itu karena Tuhan sudah melakukan. Biar Natal 2021 ini kami punya komitmen Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tetap mengosongkan hidup kami, mengosongkan atribut-atribut keakuan kami, kehebatan kami, drama besar kami, semuanya Tuhan. Itu tidak ada artinya Tuhan. Biar perasaan Kristus, biar pikiran Kristus ada di dalam hidup kita. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati kami semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan kami. Biar hidup kami makin diubahkan hari demi hari. Memberkati kami Tuhan Yesus. Saatnya untuk kami bawa persembahan. Kami bawa persembahan Natal kepada Engkau Tuhan. Kami bawa, kami mau lakukan. Kami lakukan karena Engkau sudah duluan melakukan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mau beri dengan sukacita, mau beri dengan sepenuh hati dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Kasih Allah sekarang tercurah. Amin. Haleluya. Yeah. Oh, mari sama-sama kita katakan. Semua, yeah, sama-sama. Hey, kasih Tuhan luar biasa. Kasih Allah sekarang tercurah. Amin. Bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan. Jadikan kita anak-anak terang. Kasih Allah sekarang tercurah. Kasih Allah sekarang tercurah. Amin. Bukti anugerah terindah. Yeay. Sekarang umatnya dipulihkan. Amin. Jadilah kita anak-anak terang. Semua katakan. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Semua mari kita bangkit berdiri. Tuhan sayang umat, surga bus sorak, Dia hadir di sini. Eli. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umat. Amin. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Mari sama-sama kita katakan, kasih Allah. Hey. Kasih Allah sekarang tercurah. Amin. Bukti anugerah terindah. Amin. Yeah. Sekarang umatnya dipulihkan. Jadilah kita anak-anak. Biar kita jadi anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan semua. Tuhan ingat umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak, Bapa hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya.
kasihnya mengubah dunia, kasihnya memulihkan, kasihnya menyembuhkan, kasihnya mengubahkan, kasihnya mengubah dunia. Hey, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi Engkau. Pribadi kasih, bukan memiliki kasih, tapi Engkaulah kasih itu. Dalam nama Yesus, memberkati kami semua yang kami sudah tabur. Setiap benih yang kami tabur akan menghasilkan berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin.